Actually mungkin beberapa misconception ya akhir-akhir ini gara-gara orang tuh udah terlalu sering maraton kayak actually finishing a marathon tuh udah susah banget in general ya. Heeh. Kalau secara research ya itu kayak cuman 0.01% manusia di dunia itu pernah finish maraton. Tapi orang sekarang kayak nge-normalize finish maraton harus dengan waktu bagus. Nah, kalau buat aku yang nggak harus dipikirin tuh buat orang awal-awal ya itu heart rate. Soalnya setiap orang tuh punya heart rate beda-beda. Selamat datang kembali teman-teman di Better Everyday Podcast by Sportigo. Baik lagi bersama saya Jaka. Hari ini kita kedatangan seorang hybrid athlete yang kemarin baru naik podium di acara atau High Rocks di Singapura. Halo Kak Standy. Halo, salam kenal. Selamat pagi dari sini. Pagi. Gimana Kak? Boleh perkenalkan sedikit dulu nih Kak Standy ini. Sekarang kan hybrid athlete. Sebelumnya tuh gimana? Oke, kalau awal mulanya sih, kalau secara olahraga ya, dulu sih main basket ya. Dulu main basket lumayan serius dari SD lah, dari SD sampai SMA main basket, ikut klub, ikut kejuaraan dan lain-lain, DBL. Jadi setelah basket itu, wah udah nih basket kayaknya passion banget nih sama basket. Udah kayaknya mau jadi atlet, tapi mungkin nggak boleh lah sama orang tua ya jadi atlet. Jadi ya udah waktu kuliah ke Amerika nih. Waktu itu basket di sana, wah lihat basket kok seru banget ya. Soalnya di sana kan kompetisi jauh lebih jago ya. Kalau di Indonesia ya udah segitu-segitu aja. Tapi kalau di sana kelihatannya, wah aku ini paling kurang nih gitu, paling kurang. Terus setelah itu aku merasa, wah tapi basket kayaknya nggak ada ini, nggak ada future-nya. Nggak ada future-nya pada aku. Walaupun di Indonesia pun kayak nggak ada. Secara financial dan juga secara passion kayaknya bakal hilang lah hype-nya. Terus ya udah, wah setelah itu COVID tuh, dengan COVID bosan nih di rumah seharian nggak ngapa-ngapain, ya udah aku cobain lah sepedaan, diajakin teman pertama kali. Oke. Papa juga kebetulan sepedaan, jadi kebetulan diajakin teman, suka banget nih sepedaan. Soalnya kayak harus bangun pagi. Jadi aku tuh suka hal yang kayak monoton, rutin, kayak setiap hari aku lakuin ulang-ulang, jadi lama-lama jadi jago gitu loh. Jadi waktu itu cobain sepedaan, lumayan lah setahunan, COVID selesai, balik lagi ke Amerika, tapi males nih bahas sepeda kan. Males bahas sepeda sana. Waktu di sana cobain lah lari gitu. Soalnya kan mirip-mirip nih Masian, cardio base. Ya. Cardio base. Cuman aku nggak sukanya lari dulu awalnya gara-gara ini muscle-nya hilang semua nih. Kan aku suka nge-gym juga ya, suka nge-gym. Muscle-nya banyak hilang. Terus aku coba lah di sana kayak nyeimbangin di mana aku bisa tetap grow muscle tapi juga kardionya bagus, endurance-nya. Yaitu awalnya pengen terjun ke dunia lari gara-gara oh ternyata masih bisa nih gitu. Bisa cepet tapi juga bisa badan gak terlalu kecil kayak pelari-pelari Afrika gitu. Ya. Jadi itu mindsetnya sih ke situ sih awalnya kayak oh maunya orang lihat aku ini masih bisa cepat lari oh tapi badannya gak terlalu kecil gitu. Awal jadi maunya jadi hybrid athlete. Jadi hybrid athlete berarti ya. Berarti hybrid athlete itu kan kalau nggak salah dia masih latihan endurance sama angkat beban ya, sama strength training lah ya. Strength training campur. Oke, berarti kalau dari Standy lebih ke strength-nya juga tetap ada. Harus ada. Soalnya kalau aku lihat ya kalau orang cuman lari doang kalau pakai baju pakai apa kurang gitu, kurang dilihat. Estetik, Iya, kurang estetik nih. Tapi estetika juga kita Iya. mengambil dari power strength training ya. Strength training lah nge-gym biasa kalau enggak kalau sekarang lagi ngetrennya ya High Rocks. Dan aku juga punya reference Nick Bare. Nah, ya, Nick Bare. Ya itu idola buat aku kalau Nick Bare. Jadi dia badannya gede tapi bisa larinya lebih kencang dari atlet-atlet Indo gitu. Ya, karena banyak kalau orang fokus ke strength training, dia larinya tuh kayak lucu ya. Iya, satu soalnya orang yang base-nya cuma strength training pasti satu kardio nggak kuat. Satu kardio nggak kuat dan kedua form dia lari juga pasti beda sama orang yang udah larinya udah lama. Dia pasti kayak larinya berat. Ya, Terus gampang sakit di lutut. Soalnya kakinya kegedean gitu. ya lebih kaku lah ya. Kaku lebih ya. kaku ya. Nah kalau si tadi Afrika kan kecil-kecil tuh orang Iya. Afrika kan. Berarti mereka tuh fully cardio aja, berarti fully lari aja mostly. Mostly kalau mereka itu walaupun strength training ya, strength training mereka itu kayak weightless. Jadi nggak pakai beban. Jadi that's why mereka nggak mau. Kalau buat mereka kan performa lari nomor satu. Jadi bener-bener gimana kakinya bisa se-efficient mungkin lari jarak panjang ya. Ya. Jadi untuk lari actually kalau bebannya kecil ya
obviously larinya makin kencang, Ya. gravitasi kan. Ya kalau buat mereka jadi strength training lebih kayak let's say pakai resistance band lah atau mungkin cuman calisthenics gitu. Jadi cuman buat kaki doang. That's why mereka kakinya kecil tapi kalau dilihat tuh otot semua udah. Iya, kayak mereka tuh ototnya kalau kita strength training itu kan ototnya besar-besar kan. Iya. Kalau mereka kan kayak Tipis. tight ya, Iya, tight banget. tight banget kan. Kayak kalau lihat mereka lari juga kayak Effortless. effortless, Iya, kayak terbang. kayak terbang. Kayak terbang, apalagi kalau pakai sepatu yang tebel-tebel tuh kayak terbang kan. Soalnya mereka bahkan kalau kalian lihat mereka punya ergonomik, larinya mereka itu bisa kayak nggak nyentuh. Kayak cuman tek 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 Iya. gitu. Jadi beda banget lah. Kalau kita lari kan kayak nampaknya keras nih. Ya kayak kebanting, kayak Kayak impact kebanting. ya. Oke, nah berarti kemarin tuh kan setelah COVID sepedaan dulu. Nah, sepedaan Habis dulu. itu baru Coba lari. Itu tahun berapa? Cobain lari pertama kali 2023 Juni. 2 tahunan lalu. Hampir 2,5 tahun. 2,5 tahun. Oke, 2,5 Nggak terlalu tahun. lama ya. Dibanding Lah ya, mana. 2,5 tahun udah pernah maraton. Udah pernah maraton 2 kali. Sekali di Indonesia. Sekali di Bali ya, Maybank. Satu lagi yang di tahun ini awal tahun di Eropa itu Vienna ya? pertama kali ya. Pertama kali sub 3 jam. Oke, pertama kali berarti Maybank tahun lalu. Maybank itu 2023 langsung. Langsung. Iya, itu juga. Kok nekat banget? Nah, itu actually ceritanya juga lumayan menarik. Jadi dulu itu waktu Juni nih ya, Juni mulai. Terus aku baru ngomong nih ke teman-teman, aku mau pulang Indonesia nih, cuman Agustus ada nggak kayak event lari gitu. Terus sama teman aku, adalah didaftarin aja, aku yang daftarin lah santai gitu. So nggak tahu nih, ya udah terus kayak waktu dia daftarinnya FM supaya bareng dia. Jadi Oke. aku nggak tahu dia daftarnya, aku kira HM masih bisa lah gitu loh. Dengan jangka waktu training 2 bulan kan waktu itu. Wah waktu aku lihat FM, wah gila ini orang. Kayak satu kayak mungkin secara mental belum siap ya. Cuman kalau aku yakin kayak secara endurance mungkin kardio aku ada gara-gara sepedaan kan dulu. Terus kayak tapi waktu itu sempat panik nih sampai oh yaudahlah Mami udah didaftarin kan, nggak bisa back down nih. Ada ego juga di situ, ada ego. Terus ya udah pakai coach juga waktu itu, cobain pakai coach. Dia kasih training plan buat beginner lah waktu itu. Selama 2 bulan nih, gimana aku bisa maksimalin 2 bulan ini supaya bisa perform lah, at least di Bali waktu itu kan, which panas. Soalnya nggak kebiasa waktu itu kan latihannya di Amerika, cuman waktu pulang langsung ke Bali, Iya. langsung Oke, maraton. Jadi beda banget ini ya. secara weather kan beda, jadi nggak bisa disamain. Wah misal di Amerika pace-nya segini, terus ntar di Indonesia pace-nya sama pasti kacau heart rate-nya. Jadi setelah itu udah latihan nih 2 bulan, everything oke lah, secara proses oke. Cuman waktu di Bali, aku kerasa nih hari pertama coba lari yang santai-santai sebelum maraton, wah panas banget. Iya. Panasnya tuh kayak nggak biasa, keringatnya kencang kan, keringnya kencang. Jadi terus dibilangin nih sama si teman aku yang udah di Indonesia lama yang barengan aku, kalau di sini yang penting kamu fuelingnya yang benar gitu loh. Fueling itu. Iya kamu fueling, soalnya di sini kamu kan keluarin banyak nih, keringatnya keluar terus kan. Berarti kamu harus masukinnya banyak juga. Fueling berarti minum berarti ya atau Waktu itu sih udah diajarin sih regarding minum bukan air doang ya, electrolyte itu sangat penting ya. Sama fueling tuh kayak gel. oke. Ya gel. Lanjut. Nah terus untungnya sih finish walaupun kram ya. Kram gila-gilaan di kilometer. Udah mau finish malah kram kilometer 40. Udah kelihatan tuh gate-nya. Udah kelihatan gate-nya tapi kaki ngelok nih, hamstring ngelok semuanya. Jadi benar-benar nggak bisa pegangan di samping. Pegangan di railingnya tuh kalau di race. Itu jalan, cobain paksa lagi jalan. Tapi untungnya finishnya masih oke, 3 jam 27. 3 jam 27 menit. Ya itu pertama kali. Oke. Targetnya sih 3:15 cuman gara-gara kram jadi kacau. Kram dua-duanya. Kram dua-dua. Jadi bener-bener jalannya satu-satu terus kayak narik gini pakai tangan. Oh, di railingnya. sampingnya ya. Iya. Ya jadi Gila, itu gila. awal emang sempet trauma, aku sampai bilang ke diri aku kayak wah nggak mau lagi trauma maraton di Indonesia. At least kalau maraton mungkin di luar negeri gitu. Oh, karena cuacanya. Iya akhirnya nextnya di luar negeri. Kayaknya enggak kalau di Indonesia half aja. Oh, di Indonesia half aja. Half aja masih bisa kayak. Tapi kan sekarang. Ya, waktu itu. waktu itu sekarang ya. Kalau sekarang beda ya. Sekarang beda. Sekarang udah biasa. Sekarang mungkin udah biasa. Tapi tetap aku ini keluar keringatnya banyak emang in general. Jadi yang selalu aku perhatiin ya itulah kayak harus masukinnya kapan, harus secepat apa masukin Berarti fueling. lebih ke teknik ya. Teknik ya. Fuelingnya ya. Soalnya tiap orang beda ya. Ada orang keringatannya dikit, mungkin dia nggak butuh air sebanyak orang yang kayak aku yang keringatnya banyak banget gitu loh. Jadi kadang setiap orang
metode dia race pun juga beda-beda. Kalau aku juga sebelum race tuh harus beberapa 3-4 hari sebelum tuh udah makannya banyak. Soalnya kan aku kalau dibilang di pelari ya nggak kecil kan, badannya nggak kecil. Jadi beda sama orang yang badannya kecil, mereka mungkin makannya nggak harus sebanyak aku, Ya, karbonya ya. asupannya nggak terlalu banyak. Iya. Jadi kalau aku bedanya di situ sih. Kalau dibanding orang-orang yang pelari biasa, yang pelari doang ya, mereka pasti waktu lihat aku loh kok makanya banyak banget padahal masih jauh kayak 4 hari sebelum gitu. Oke, I see. Berarti kalau kita ngomong kayak gitu, berarti tiap orang tuh latihannya harus beda-beda ya sebenarnya. Tergantung tujuan dan tipe badan sih kalau aku. Tergantung tujuannya mau ngapain dan tipe badannya. Oke, jadi first kita harus ngerti dulu dong kita badannya gimana nih. Ya benar. Contoh kayak tadi soal fuelingnya, kita Cocoknya keringatnya gimana? banyak gak gitu kan, keringatnya banyak gak atau berat badannya gimana segala macem harus disesuaikan Iya. ya. Sama cocok-cocokan ini sih. Nggak semua feel tuh cocok sama satu orang ya. Kayak kalau tahu sendiri gel itu semua gel tuh beda tuh. Isinya kan beda-beda. Jadi biasa orang itu salahnya cuman cobain gel waktu race doang. Oke. Nah itu salah banget. Kalau waktu race doang biasa badan tuh nggak biasa. Hmm. Jadi aku kalau mau race nih, kemarin mau Vienna Marathon tuh bener-bener 4 bulan sebelum udah ngestok tuh gelnya. Aku cobain satu tipe aja, nggak mau coba yang lain-lain. Satu tipe aja. Tapi aku pakai itu terus sampai kebiasa. Oh biar badannya ini juga kayak Ngerti udah kenal dulu. iya ngerti kayak ini tuh fuel loh. Kayak ini buat lari ini. Kalau aku makan ini berarti aku masih bisa lagi gitu. I see. Gitu. Jadi Kalau kayak kadang gitu. orang kalau latihannya pendek-pendek misalnya. Iya, nggak pakai. Nggak pakai. Iya, Tapi padahal salah tuh. salah ya. Berarti mendingan tiap hari walaupun pendek coba aja makan. Coba aja ya. Oh gitu. Nah kalau full maraton itu, kalau tadi kan selesainya 3 jam 27 menit. Pertama ya. Ya, yang range waktu yang bagus tuh sebenarnya berapa? Itu udah tergolong bagus ya. Kalau 3 jam 27 menit itu udah pace-nya kan di bawah 5 menit per kilo. Tapi kayaknya kalau buat average ya, average people di bawah 4 jam itu udah bagus banget. Di bawah 4 jam. Itu udah bagus banget. Berarti ya at least 4 jam lah ya. Ya, 4 jam itu udah bagus banget. 4 jam itu pace 5.20-an, 5.30. 4 jam pun 5. Iya. Saya kan jauh kan. Jadi kesannya padahal pace-nya beda, let's say 4.55 ya aku kapanan sama 5.30 bedanya setengah jam. Soalnya kan jauh 40 Oh iya, kilo. 40 kilo Iya. soalnya beda berapa detik aja Iya, udah beda soalnya. Beda jauh ya. Oke, terus biasanya mereka full marathon tuh ada waktunya nggak? Untuk latihan. Bukan, untuk misalnya finish harus di bawah berapa jam gitu? Gak ada sih. Actually mungkin beberapa misconception ya akhir-akhir ini gara-gara orang tuh udah terlalu sering maraton kayak actually finishing a marathon tuh udah susah banget in general ya. Kalau secara research ya itu kayak cuman 0.01% manusia di dunia itu pernah finish maraton. Tapi orang sekarang kayak nge-normalize finish maraton harus dengan waktu bagus. Padahal menurut aku sih kalau buat aku ya finish maraton sendiri ya itu udah perjuangan mental banget ya. Udah accomplishment. Cuman kalau secara waktu ya mungkin yang tadi aku bilang itu bagus lah. Cuman yang mungkin orang sekarang kebanyakan orang di Indo ya sekarang gara-gara FOMO ya. Gara-gara FOMO dia bilang kayak wah kalau finish maraton 5 jam, 6 jam kan ada kan orang. Itu kayak udah ngapain maraton. Tapi menurut aku finish aja udah. Mental orang yang kerjain 5 jam sama aku yang kerjain 3 jam, dia harus kerjain 2 jam lebih lama. Betul. Iya kan? Pasti dia walaupun fisik gak kuat tapi kan dia punya mental yang harus Iya, selesaiin gitu kan. Ya itu. Oke, karena kemarin juga banyak baca lagi ada beberapa mungkin orang luar ya dia nge-post di sosial media kayak maraton tuh sekarang kayak udah lost artinya gitu. Iya, ya itu aku juga agree. Loss is integrity. Soalnya dulu maraton kayak orang finish tuh udah happy banget gitu. Sekarang orang finish tapi waktu jelek bisa sedih. Jadi kan kayak ngerti gak sih beda gitu lah. Beda. Dulu mungkin sekarang carinya malah kayak ya itu ya. Ya buat soalnya terlalu banyak di sosmed orang yang kayak sorry itu sih kayak kencang deh ya. Oke lah dia kencang, dia finish maraton bagus. Cuman gara-gara semua orang yang di sosmed tuh semua cepat. Jadi orang yang normal merasa kayak loh ngapain aku ikut maraton gitu. Soalnya semuanya cepat. Oh jadi ya orang malah jadi Kayak nggak gimana pede ya, ya, takutnya ya. kayak jiper gitu. Iya benar Jiper. Oh ya benar sih. Berarti harusnya maraton itu nggak seperti itu ya. Kalau mau ikut maraton ikut aja. Nggak Ya, usah buat aku ikut. maraton kayak orang punya personal goal aja sih. Kalau aku emang orangnya rada ambisius ya, jadi mungkin waktu buat aku penting.
let's say kemarin yang pertama 320, terus yang kedua aku langsung loncat ke 259 tuh, yang awal tahun ini. Jadi ya buat aku suka kalau ada progres. Cuman kan nggak semua orang sama kan. Maksudnya kalau aku emang ambinya kayak gitu, tapi orang lain banyak enggak. Ya, personal reference. Iya, ya. personal aja. Oke, nah dulu kan main basket nih. Main basket itu kan tim player, tim Bener banget, tim sport ya. Tim sport. Sekarang marathon sama sekarang lari sama Hyrox. Tapi kan ada yang sendiri, ada yang berdua ya. Iya, benar. Ada yang berempat juga ya. Ada yang berempat juga. Ada berempat juga. Nah, ini bedanya di mana nih mentalnya? Mental ya. Kalau basket ya, kalau basket dulu aku nih kan point guard. Jadi aku bener-bener yang suka tim banget. Aku ini orangnya suka tim sport ya awalnya ya. Dulu awalnya tim sport soalnya buat aku kayak menang bareng-bareng itu lebih puas daripada menang sendiri ya. Cuman obviously dengan lanjutnya hidup kan nggak bisa semua bareng-bareng terus. Kan susah kan sekarang kayak di umur kerja kayak kumpulin orang main basket bareng. Terus kayak ada tujuan timnya, ngerti gak sih? Ada DBL-nya nih atau ya mungkin dulu suka gara-gara ada tujuannya, ada DBL-nya, ada kompetisi apa, pinginnya juara satu. Soalnya kalau juara satu as a team memang feelingnya beda. Secara mental juga aku sebagai waktu itu point guard, sebagai leader ya aku harus semangatin lah yang lain gitu. Itu kan that's why aku juga suka aspek sosialnya aku suka. Cuman waktu itu setelah pindah ke sepedaan lari, aku juga find mental fortitude ya, kayak mental strength itu beda banget di situ. Soalnya kalau di basket aku mungkin bisa ngandalin nih. Ada bisa ngandalin orang, misal aku capek nih, aku passing dulu deh ke dia, mungkin dia bisa nge-score berapa poin. Nah, tapi kalau sepedaan ataupun lari ya, apalagi lari lebih parah. Lari menurut aku kamu tuh sendirian tapi juga banyak orang kan. Maksudnya lari kan kadang aku nggak sendirian, banyak orang nih. Tapi secara mental kan kamu sendirian. Ini kaki-kaki sendiri, nggak ada yang bisa nopang kaki kamu kan. Nggak bisa diandelin, Iya, jadi andelin diri sendiri. Aku suka itu challenge-nya di situ sih. Aku suka challenge di mana ngelebihin kayak misal di mental aku nggak bisa nih. Cuman padahal badannya masih bisa. Cuman orang kan pasti sebelum badannya fail, otaknya fail dulu kan. Mentalnya duluan ya, Mentalnya kena dulu. Kayak wah ini masih 10 kilo lagi, masih jauh. Soalnya aku dulu suka baca David Goggins kalau tau. Nah itu yang bener-bener ngasah aku punya mental kayak di mana dia view pain itu apa sih, sakit itu apa loh. Kayak sakit itu biasa cuman di otak. Nah, itu yang aku sampai sekarang pegang lah. Kalau David Goggins tuh secara kalau aku udah benar-benar kesakitan nih, setiap race tuh pasti kesakitan kan, nggak mungkin ada yang nggak kesakitan, even latihan lah. Jadi yang kalau misal udah ke tahap yang kayak aku nggak kuat nih, tapi kayak mikir lagi, dia aja bisa lari kakinya udah tulangnya hancur semua gitu ya. Dengkulnya udah hancur kan dia. Sampai kayak waktu dibuka sepatunya kan itu udah berdarah semua gitu. Dia bisa gitu. Terus sekarang obviously aku suka new challenge ya. Jadi dari lari udah achieve lah yang aku waktu itu targetin, udah sub 3 jam. Terus sekarang ada olahraga baru nih yang kayak menurut aku cocok nih buat aku. Secara physicality dan juga hobi gitu loh. Ada dua hal yang aku suka. Dan aku lumayan bisa gitu, weightlifting sama lari, which is Hyrox. Ya, Hyrox sendiri sih kalau boleh jelasin ya kayak simpelnya aja. Hyrox tuh hybrid fitness race kan, namanya hybrid fitness race competition, di mana itu banyak larinya, 60% dari itu lari. Jadi total 8,7 kilo ya lari. Tapi kalau secara timelinenya itu ada 1 kilo lari, station weightlifting, station lari, station weightlifting sampai 8 kali gitu. Oke, berarti kayak 8 station. 8 tapi station. setiap station itu harus lari 1 kilo. Jadi kesannya kayak habis kerjain weightlifting, biasa orang rest, ini lari 1 kilo. Nah. Berarti, itu biasanya 8 itu ada apa aja? Nah, kalau 8 itu yang pertama ski erg. Ski erg itu kayak gini, yang kayak nge-ski, kayak orang mau ski. Yang kedua itu sled push. Sled push itu dorong bebannya. Dorong sled yang 2 itu ya. Yang 2 dorong itu kalau bebannya sekitar 160 kilo. Terus habis itu tarik itu sekitar 100 kilo. Ada sled pull ya, itu narik. And then after sled pull ada burpees. Nah ini orang yang paling serem-serem nih. Iya. Burpeesnya soalnya bukan burpees di tempat, ini burpees broad jump. Jadi sepanjang 100 meter. Burpees broad jump. And then setelah itu lari lagi, station 5 itu rowing.
rowing kayak gini ya. Oh ya rowing itu. Rowing ini kayak cardio base, tapi ya itu rowing. Station ke-6 itu dia station ke-6 ya. Station ke-5 itu rowing, station ke-6 itu dia apa namanya? Farmers carry itu yang bawa kettlebell. Bawa kettlebell jalan. Bawa kettlebell kalau cowok itu 24, cewek 18. 24 berarti 12 atau 24? 24. 24. Oke. 24 dia, 24 kayak bawa koper gitu. Kalau mau keluar negeri full 24. Wah buat latihan keluar negeri bagus. Iya. 24 itu sepanjang 200 meter. Oke. 200 meter habis itu station 7 ya. Ini kedua dari terakhir lunges. Nah ini buat aku personally paling susah. Wah, oke. Sandbag lunges tuh pakai lunges dia bawain sandbag nih di atas. Itu 20 kilo kalau cowok, cewek 10 kilo. Itu harus lungesnya harus nyentuh tanah. Jadi kalau lunge kan biasa orang nggak nyentuh tanah nih kalau orang gym. Nah ini harus nyentuh tanah. Jadi harus sampai kena. Kalau nggak Dengkulnya dikena. kena lantai. Ya, dengkulnya kena lantai itu baru dihitung. Itu harus 100 meter juga. Jadi jauh, lumayan jauh. Nah yang terakhir yang orang paling nggak suka, wall ball. Oh yang lempar ke atas. Lempar bola ya. Kalau cowok 6 kilo. Lempar bola 6 kilo itu susahnya wall ball soalnya di terakhir. Oke. Jadi Powernya udah habis semua. kaki udah benar-benar udah habis kan kalau di akhir. Kaki udah habis, disuruh squat. Squatnya dalam lagi. Jadi kalau nggak dalam nggak di count. Jadi kadang orang tuh banyak di Hyrox wall ball tuh sampai kan harusnya 100 kali, 100 reps. Orang tuh bisa sampai 140 kali gara-gara 100 banyak. reps. Iya, harus 100 reps kan. Oke. Jadi gila, 100 reps aja udah gila. Tapi gara-gara mereka udah terlalu capek, nggak bisa turun badannya. Kan harus perpendikular nih. Kaki, dengkul sama belakangnya harus lebih bawah. Squatnya harus deep. Nah kalau nggak deep, nggak di count. Jadi orang bisa sampai 140. Nambah total ya. Wow. Ya terus ya itu baru finish terakhir. Oke. Nah itu 100 misalnya 100 kali yang si wall ball ya. 100 kali itu berdua apa sendiri? Tergantung, ini eventnya kan ada yang singles, Iya. ada yang doubles. Kalau yang berdua Kalau yang doubles boleh gantian, di semua station boleh gantian. semua gantian. Tapi larinya harus bareng. Nah itu susahnya kamu cari partner yang secara pace lari sama, cuman strength-nya kalian bisa cover each other gitu. Itu kadang juga tricky-nya kalau pilih partner double ya. Tapi kalau single ya benar-benar semua sendiri. Oke. Wow. Nah kemarin kan berarti juara 3 Juara 3 di age group. di age group. Ya sekompetisi itu ya. Satu kompetisi berarti dari bermacam-macam negara. Wah, ya berbagai negara. Bule semua lagi. Nah itu dia hitung juaranya itu dari mana? Dari waktu. Waktu selesainya. Ya, waktu selesai. Jadi let's say kemarin kan kita di wave nomor 1 ya. Wave nomor 1 itu maksudnya mulai jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Biasa mereka udah waktu daftar mereka tanya nih, kalian expecting time finishnya berapa? Biar yang cepat digabungin sama yang cepat gitu loh. Ya udah kita di situ 57 menit ya finishnya. 57 menit itu aku waktu itu kerjain doubles. 57 menit. Yang juara 1 itu 57 menit juga cuma beda detik. Oh Ya, beda. jadi sedekat itulah. Ya, kita yang juara 3 aja sama yang juara 1 cuma beda 20 detik. Sama yang juara 2 kita cuma beda 2 detik. 2 detik doang. Iya, cuman pada saat itu ya udah itu udah yang paling Nyesek lah. ya nyesek sih nyesek, cuman udah maksimal effort lah ya. Jadi ya udah, tapi masih dikasih Naik podium. podium dan juga itu kan national record. Ya, jadi itu kalau di Indonesia ya rekor Indonesia paling cepat kita for now ya. Wih, keren. Congratulations. Tapi emang keren sih si Hyrox ini ya. Hype-nya lagi Ya, dan enak yang tadi Sandy bilang juga menarik gitu. Satu dia dapat lari, dapat strength-nya juga. dan yang aku paling suka Hyrox tuh dia semua level bisa ikut. Jadi kenapa aku dulu pernah cobain CrossFit kan? Ya ini kan mirip-mirip, tapi CrossFit tuh nggak bisa semua orang ikut soalnya dia terlalu banyak gerakan teknis. Ya let's say clean and jerk lah, terus disuruh handstand walk kan nggak mungkin orang wah random datang handstand walk gitu kan nggak mungkin. Kalau si Hyrox ini gerakannya semua standar, maksudnya orang yang nggak pernah rowing aja bisa rowing kan? Iya kan, orang yang nggak pernah rowing bisa rowing, atau orang yang nggak pernah lunges pasti bisa lunges kalau tapi mungkin ya waktunya lebih lama aja. Jadi aku sukanya Hyrox ini standar dan mereka katanya mau masuk Olimpiade katanya. Oh ya. Yeah. Karena Hyrox itu jadi gerakannya nggak perlu teknik kan. Iya, Kalau nggak ada. si CrossFit itu kan banyak teknik. Teknik banget. Jadi walaupun memang mungkin secara kecapean ya, CrossFit mungkin lebih capek. Cuman
nggak bisa hype-nya kayak Hyrox. Soalnya Hyrox bisa yang datang 10.000 orang satu kali event. Iya. Ini CrossFit nggak mungkin. Oh, itu bisa puluhan ribu orang ya? Kemarin 10.000 di 10.000 Singapura. orang. Iya tapi kan dibagi 2 hari. Oke, bagi 2 hari dan bagi 3 kategori ya? Banyak kategorinya. Jadi actually Hyrox itu ada men single, terus men's double, mix double, cowok cewek, and the woman single, woman double, and then ada, jadi yang double tuh ada 5 lah, yang double sama single. Terus ada relay. Relay itu ada yang same gender, women's relay, men's relay, ada yang mixed relay yang kemarin aku juga kerjain, 2 cowok 2 cewek. Terus ada yang buat adaptive buat yang orang cedera, dipakai kursi roda itu masih bisa ya. Yang disable. Ya banyak banget gitu-gitu kan. Relay itu apa ya? Relay itu jadi 4 orang, tapi beda nih konsepnya. Kalau single sama double kan semuanya harus kerjain bareng. Semuanya harus kerjain lah. Kalau relay itu 4 orang tapi dibagi setiap orang cuma kerjain 2 station. Oh, Nah jadi let's say orang satu nih, aku mau kerjain skierk sama wall ball di terakhir biar banyak rest. Dia udah kerjain itu doang, yang lain kerjain yang lain. Jadi kalau relay itu masih gampang lah, jadi satu orang cuma 2 kilo. Intinya. berarti kayak kalau kemarin tuh Physical Asia bisa pilih-pilih siapa Ya, yang mau main pilih ini, mau main siapa yang ini. paling kuat di wall ball, siapa yang paling kuat di rowing ya ditaruh. Tapi itu berempat. Berempat, Oke, tapi maksimal berarti berempat ya? maksimal berempat. Kalau terlalu banyak kayak udah nggak kayak olahraga lagi. Iya, udah kayak jadi fun-fun aja jatuhnya ya. Oke. Nah ini mulai Hyrox tuh kapan? Atau karena sambil berjalan waktu latihan lari sama strength udah mulai hybrid baru ikut Hyrox atau emang targetin gue mau ikut Hyrox nih tahun ini? Enggak sih, Hyrox ini kan orang baru tahu akhir-akhir ini kan. Iya, Aku sendiri juga baru tahu sih honestly ya. 1-2 tahun ya? 1-2 Setahun lah kalau aku ya. Kalau aku baru tahu setahun, tapi kan mungkin aku dari dulu emang secara nggak sengaja latihannya hybrid. Secara nggak sengaja, soalnya aku suka weightlifting dan aku suka lari gitu ya. Cuman Hyrox tuh aku baru mulai tahun ini. Baru tahun ini? Awal tahun. Jadi setelah Vienna Marathon kan April. Setelah itu udah kayak kayak what's next gitu. Terus ada nih Singapore Hyrox di Juni, aku belum pernah tahu. Waktu itu kayak cuma denger aja. Oh ada kompetisi namanya Hyrox ini buat ada banyak larinya. Ya udahlah cobain daftar tuh Singapura. Langsung latihan kan dari April sampai Juni waktu itu. Itu pertama kali Hyrox. Oke, 2-3 bulan ya? 2-3 bulan. Tapi kan soalnya emang mungkin aku basicnya lari. Jadi Hyrox tuh lebih menguntungkan orang yang basicnya lari. Yes. Yes, itu jauh. Soalnya kalau dihitung berdasarkan persentase, Hyrox tuh lebih banyak larinya daripada di stations. Jadi banyak orang CrossFit tuh ya. Sekarang kan semua orang CrossFit ikut Hyrox nih. Ya, Mereka malah matinya di di lari. larinya ya. Padahal buat mereka stationsnya apa sih kan kayak gitu kan stationsnya kecil banget 20 kilo gitu, buat mereka udah latihannya jauh lebih berat. Cuman mereka bisa waktunya kacau-kacau gara-gara mungkin larinya belum biasa tuh. Dan Hyrox juga kalau kita perhatiin mereka mesti pakai kaki berarti ya. Wah semua full kaki. Semua full kaki kan? Ya, even yang dorong sled push tuh kaki Itu semua. juga kaki iya. Jadi pakai upper body paling upper body yang terakhir. Ya itu pun juga kaki kan wall ball. Iya, awal juga setengah gerakan juga ada pakai kaki. Iya. Banyak kaki. Jadi Hyrox memang kaki banget lah. Strength base-nya kaki. Nah, strength base kaki berarti kalau yang fokus pelari banget agak susah dong sebenarnya ya. Susah mereka. Mereka susahnya kalau pelari doang ya, itu di wall ball sama lunges. Mereka nggak biasa dengan berat segitu disuruh terus-terusan kan. Dari naik turun gitu nggak bisa. Ya kayak si ini kalau siapa pelari Afrika tuh namanya yang Wah iya atlet kalau Nike itu kan kaki Kipchoge kecil gitu ya. banget. Kalau disuruh lunges kan pasti agak berat tuh. berat. Kayaknya kemarin ada kayak sempet satu dicoba pelari profesional gitu ya. Pelari dari Kenya gitu. Iya. Larinya kencang banget pace 2 gitu ya. Udah pace gila-gilaan. Seharusnya kalau pace 2 udah ini world record nih. Iya. Tapi waktu stationnya pelan banget kan. Saking pelannya sampai waktunya jadi jelek banget. Padahal larinya di total dia lebih cepat dari yang rekor dunia. Tapi dia nggak bisa dia. Di bebannya nggak bisa. Nggak bisa berarti. bener-bener dia kayak jalan kaki di bebannya. Kayak lungesnya ya pelan-pelan. Stop. Jadi emang kalau di Hyrox harus ada strength training juga ya. Harus ada sih. Harus strength training. Soalnya kalau lari doang sama aja nggak bisa. Selain suka strength training kan suka strength training nih. Tapi kalau misalnya cuma lari doang nih, butuh nggak sebenarnya strength training? Menurut aku sangat butuh ya. Menurut aku kalau pelari yang cuma lari doang
itu bakal susah improve-nya kalau nggak ada strength training, apalagi di kaki ya. Oke lah, saya kamu nggak suka chest, nggak suka gym ya. Cuman kalau dia emang bener-bener nggak ada strength training di kaki, kaki kamu itu kan actually otot itu kan harus di train ya. Ya. Walaupun di lari itu kan kamu dengan gerakan yang sama terus kan, walaupun gerakan yang sama. Cuman kalau ototnya nggak makin besar ya udah kayak pace-nya susah naiknya. Nggak ada progressive overload namanya kalau di gym ya. Nah kalau aku dulu kalau waktu fokus Vienna Marathon ya, Vienna Marathon aku bener-bener fokus lari, aku nggak nge-gym. Soalnya aku mau target itu ya, jadi lock. Jadi kayak aku cuma nge-gymnya kaki doang. Kalau terus jadi setiap kali let's say ada hari-hari yang nggak lari atau hari yang larinya rada santai, aku masukin leg day. Oh pasti ada leg day-nya. Pasti harus ada leg day. Itu yang bangun eksplosifnya, itu yang bangun kayak muscle endurance. Jadi waktu masa-masa let's say di kilometer 35 ya, itu yang biasa orang-orang kena namanya hit the wall. Oke. Ya hit the wall tuh dimana wah kaki itu udah nggak jalan gitu loh, udah nggak berfungsi. Ya itu menurut aku yang bikin aku bisa tahan lebih lama lah itu gara-gara gymnya. Oke, gara-gara strength training-nya ya berarti. Iya. Nah, kalau misalnya nih, kan kalau nge-gym, biasa orang nge-gym itu kan taunya di sini bodybuilding ya. Latihannya metode pasti bodybuilding. Beda ya benar. Nah, kalau kalau lari, terus strength training misalnya main kaki. Beda. Nah, latihannya tuh kayak gimana? Dari bebannya segala macam tuh gimana? Nah dulu kan aku basicnya pertama powerlifting dulu. Oke, Habis powerlifting. powerlifting ganti ke bodybuilding. Nah itu kan beda semua tuh. Beda. Bodybuilding terus baru ke functional strength based training, which is kayak yang sekarang lah. Jadi yang lebih gerakan yang aku pilih juga lebih fungsional. Nah kalau dulu powerlifting kan cuman yang penting berat dan repetisi nggak tinggi. Ya. Nah kalau bodybuilding ini beda, repetisinya rada tinggi nih. Cuman obviously masih ada powernya, masih ada strengthnya. Nah tapi kalau cuman latihan buat lari waktu itu ya bener-bener banyakin repetisi. Soalnya yang dibutuhkan kan bukan sekali doang squat kuat gitu. Ya. Yang dibutuhkan lebih kayak kamu bisa squat berapa kali. Ya. Jadi kayak muscle kamu tuh tahan nih. Kayak waktu udah capek, kamu kan butuh pakai hamstringnya atau butuh pakai quadsnya untuk kerja lebih banyak. Nah itu dia ada muscle fatigue-nya masih tahan. Oke. Terus, nah, kalau misalnya nih ya, kalau powerlifting itu kan repetisi kecil. Misalnya kita kejar One rep max ya, rep max ya. Rep max-nya. Nah kalau yang buat lari berapa rep max-nya? Mungkin kalau aku biasa latihan kalau buat lari ya sama buat high rock sekarang kebanyakan di range-nya 12 sampai 15 repetisi. Repetisi, oke. Repetisi 12 15. Cuman kalau emang lagi kayak sekarang habis selesai race, lagi off season dikit, aku kurangin repetisinya cuman naikin berat. Jadi kayak gitu. Jadi aku ngebalance supaya masih ada strength-nya. Oke, berarti jadi kayak kalau metode orang dulu tuh kan kayak cutting bulking gitu ya. Ya. Kalau bulking kan kita naikin berat, naikin beban. Ya kalau aku in season off season. Kalau off season ya aku naikin berat, berat badan naik, cuman muscle mass-nya naik kan. Tapi kalau in season ya aku turunin. Soalnya kalau udah latihan yang high rocks berat banget nggak bisa. Maksudnya secara fisik juga nggak bisa aku angkat berat yang sama kayak sekarang gitu. Ya bener. Lagian kalau naikin berat juga nanti larinya juga jadi Ya kacau juga. kacau juga ya. Jadi misal kakinya terlalu burn out nih. Besok pagi mau interval tapi sebelumnya leg day. Itu pasti waktu interval bisa nggak sesuai target gitu. Interval apa ya? Oh ya, interval tuh metode latihan di lari di mana let's say kita mau mencapai VO2 max ya. VO2 max kita itu dinaikin. Interval tuh jadi contoh interval tuh kayak misal 400 meter kali 10. Jadi setiap 400 meter kita lari nih kencang. Terus ada restnya kayak let's say 1 menit atau 1,5 menit, and then lari lagi 400 sampai 10 kali. Jadi kayak gitu. Itu harus, itu metode harus di semua pelari atau high rocks training. Oke. Kalau nggak ada interval sih, let's say kamu latihannya cuma lari-lari biasa nih. Latihannya lari nyantai nggak akan bisa improve. Pace-nya pasti segitu aja. Oh jadi Interval nih yang bikin pace cepat lah intinya. interval biar cepet. Ya. Kalau misalnya yang kayak latihan, misalnya mau latihan nih, mau pagi ini mau 5K nih, mau latihan ketahanan berarti ya lari aja gitu, nggak Lari usah aja pikirin santai pace. ya, nggak usah. Kalau buat aku yang nggak harus dipikirin tuh buat orang awal-awal ya itu heart rate. Soalnya setiap orang tuh punya heart rate beda-beda. Let's say aku sekarang sama kamu ya, kamu larinya nyantai, kamu kerasa nyantai nih, cuman heart rate kamu bisa 160. Tapi aku kayak lari nyantai, heart rate aku 100 pas gitu.
Tapi secara dalam psikologi kayak oh ini nyantai buat kamu. Dan orang kadang takut wah ini heart rate Tinggi kok udah banget. tinggi ya. Padahal aku merasa masih oke nih. Padahal yang dilihat tuh effort based training kalau aku ya. Aku selalu pakai metodologi itu kayak misalnya aku masih kerasa santai ya itu termasuk easy run. Bukan kayak misalnya heart rate aku 120 itu easy run gitu. Ya orang Indonesia itu selalu terpaku kayak wah aku kalau heart rate-nya di bawah 140 itu baru easy run. Tapi buat aku sendiri yang udah kayak sekarang kadang aku easy run-nya bisa 145 lah 150. Dan orang kayak merasa oh itu nggak boleh. Padahal itu yang ya aku pelajari lah kalau dari kayak Nick Bare apa segala Iya. gitu. Itu lebih dia lihat effort dibanding data gitu. Oke, daripada lihat angka, mending lihat Iya. dari sendiri berasa masih santai ya udah nggak apa. Masih itu masih santai dan kalau bahkan aku kalau race yang heart rate kan heart rate-nya di jam tuh ada kan. Itu aku matiin. Jadi biar aku nggak kena mental juga. Soalnya itu juga mengganggu mental ya. Dulu aku merasa kok udah tinggi banget ya padahal aku drop jadinya. Aku secara mental drop. Kayaknya aku kecepatan nih gitu. Padahal seharusnya badannya masih bisa. Jadi aku kalau race sekarang aku matiin jam. Bukan matiin jam ya, matiin heart rate-nya doang. Harusnya. Tapi bukannya itu maksudnya kayak patokan. Terlalu tinggi itu bahaya nggak sih sebenarnya? Tapi ya terlalu tinggi itu bahaya. Cuman setiap orang tingginya beda-beda. Let's say itu semua ada tergantung umur sama genetik ya. Ya. Jadi let's say aku umurnya masih lumayan muda, Ya. heart rate aku bisa tinggi. Bisa sampai 200 tuh aku masih bisa nyentuh. Tapi mungkin orang udah umur 40-an kalau 200 ya jangan gitu ya. Ya bisa lewat. Dan Iya bisa lewat, nggak kelewatan jadi ya. Bisa lewat. Jadi tergantung umur dan juga ada orang emang genetiknya heart rate rendah. Jadi ada orang tuh range-nya heart rate-nya let's say dia nggak bisa lebih dari 170. Buat dia 170-nya udah sama kayak aku 190. Dan buat ada orang yang 190-nya sama kayak jadi aku ini heart rate tinggi banget. Waktu maraton aja average 184. 3 jam ya itu 184. Itu kalau orang lain average segitu selama 3 jam ya bisa kelewatan gitu. Ya. Tapi buat aku 184, aku 180 aja masih bisa ngobrol gitu. Oke, Jadi masih beda. berarti kayak masih relax lah hitungannya. Harus listen to yourself sih, listen to your own body. Itu yang orang mungkin masih susah ya. Kapan orang mesti aware? Misalnya dia, let's say kan orang Waktu kita nggak latihan. tahu waktu latihannya. Waktu latihan itu dimana orang bisa ngecek kayak actually di heart rate segini tuh aku masih bisa tahan. Tapi kalau race ya udah gitu kan. Kamu kasih effort yang terbaik aja. Tapi kalau latihan tuh bisa ngukur nih kayak kayaknya aku easy-nya segini nih. 125 140 atau mungkin aku VO2 max-nya atau threshold-nya di heart rate range segini. Jadi waktu kamu race ya kamu tahu gitu loh effort-nya kayak gimana dan heart rate-nya nggak mungkin kamu bisa nge-push sampai 210 gitu kan nggak bisa juga ya. Nah, tadi kan misalnya kalau heart rate tinggi sekali nih. Terus kita yang tahu kita masih bisa tahan atau enggak. Tahan tuh maksudnya gimana secara fisiknya? Biasa badan tuh udah kasih clue. Oke. Jadi kalau kamu emang udah ngelebihin batas kapabilitas kamu ya. Tim sport terus dari segi mentalnya itu kan mental kita harus mental ke musuh juga. Oke. Iya jadi aku sempat dulu 2 kali itu pingsan bener-bener blackout dan nggak sadar ya dan nggak mau ngulangin kesalahan yang sama lah itu soalnya banyak orang juga kelewatan di situ bisa meninggal dunia. Kayak banyak banget deh sekarang di maraton atau race-race kecil yang orang bener-bener nge-push sampai ngelebihi kapasitas. Nah itu yang aku sadar waktu itu tuh actually sebelum aku pingsan itu ada momen di kita ketika mata itu lumayan gelap. Oke. Jadi agak flicker nih kayak hitam putih gitu. Nah itu tapi waktu itu pada saat itu ya yang aku pikirin cuman 1 kilo lagi nih kenapa masa nggak bisa sih 1 kilo Nanggung gitu. ya. Nanggung gitu. Jadi udah flicker teman aku paksain terus. Suddenly ya bangun udah di rumah sakit deh. Bangun dari rumah sakit cuman itu bener-bener buat aku juga trauma dikit. Cuma nggak tahu kenapa keulang 2 kali. Oh ada kedua kalinya. Ya ada kedua kalinya. Yang kedua itu satu kali itu race 10K, race 10K pertama aku pingsan. And then ada race lagi waktu itu di Surabaya. Itu pingsan lagi soalnya mungkin badan nggak sekuat otak badan. Oke. Nah jadi pada yang waktu race kedua ini yang kayaknya paling parah, bener-bener aku kira sampai susah nafas ya waktu itu. Itu jadi aku masih lihat ada chance podium nih, padahal aku masih baru lari kayak berapa 6 bulan lah waktu itu.
ada chance podium nih, aku kejar terus orang yang ketiga. Kejar terus. Padahal seharusnya lari itu bukan beda sama basket ya. Ya. Lari lebih ke arah kamu lawan dirimu sendiri bukan lawan orang lain. Soalnya kalau lawan orang lain pasti akhirnya kayak aku gini. Kayak nggak sesuai rencana kan. Kalau basket bisa ya udah kamu lawan aja, lawan terus. Nah, waktu itu aku coba kejar, udah nggak sesuai nih, udah kecepatan. Aku tahu sendiri waktu kilometer 12 udah ini kayak nggak bisa deh, kayak maksudnya nggak bisa, tapi coba aku pengen coba terus, kayak otaknya masih masa kalah sih gitu, kayak egonya ada. Masa kalah, aku paksain terus sampai kilometer 17 ya, jadi kilometer 16 kurang 5 kilo lagi. Nah itu kurang 5 kilo lagi, pace-nya udah lumayan turun secara natural ya ini. Aku nggak mau turun, cuman pace-nya udah lumayan turun dan rada gelap. Jadi seharusnya itu siang pagi kan. Tapi kok rada mendung. Aku kira tuh mendung. Oke, berarti dia nggak langsung jebret gitu ya? Nggak langsung jebret. Aku kira mendung, cuman aku masih bisa paksain waktu itu sampai kilometer kayak 500 meter 1 kilo. Nah, kan ini ada momen tuh kalau kita pingsan hilang ingatan. Jadi aku tuh bener-bener nggak ingat di mana dari kilometer 16 nih sampai yang katanya orang aku tuh jatuhnya kilometer 20. Jadi aku ada 4 kilo hilang tuh. Hilang memori atau blackout lah. Ya? Blackout. Tapi kata orang masih jalan, maksudnya masih lari. Jadi badan itu udah autopilot untuk paksain lari terus, padahal udah nggak ada, akunya udah nggak sadar gitu. Jadi kata orang sih ya, kata orang kan banyak orang nih lagi maraton. Aku tuh di larinya udah kiri gini, kiri kanan. Udah mau diambang jatuh lah. Tapi kan bahaya kan kalau jatuh kena kepala. Tapi untungnya waktu kilometer 20 orang udah lihat, oh ini kayaknya bakal jatuh, dia barengin terus. Padahal dia gak ikut race, dia barengin aja. Dia gak mau ganggu, cuman dia barengin, jadi waktu bener-bener jatuh dia siap tangannya langsung di kepala. Tapi kan maksudnya bahaya, jadi gak mau gitu lagi sih. Itu bener-bener sampai, jadi dia tangkep kepala, ditidurin dulu. Udah gak sadar ya, ini udah bener gak sadar. Ambulans dateng. Terus di ambulans tuh pokoknya gak sadar ya, dimasukin selang segala udah. Kayak bener-bener oksigen kan. Gak sadar tuh, jadi aku gak inget dari jatuh sampai ke rumah sakit tuh gimana cara. Bangun-bangun tuh udah rumah sakit, ada orang tua. Itu yang paling nyesek tuh orang tuanya ada. Soalnya kan mereka tahu aku race aja kan. Gak ikut nonton ya, gak ikut nonton. Tapi gara-gara aku masukin emergency kontaknya mama, nah itu jadinya dia ditelepon nih. Oh ini anaknya apa lagi di rumah sakit terdekat gitu. Wah ya panik semua dong. Dibangun-bangun tuh kok banyak orang ya. Ini ada orang tua, ada kakak, ada yang lari tadi juga yang bantuin. Tapi kayak waktu habis bangun mual, langsung muntah. Langsung muntah. Habis muntah dia suntik lagi apa kayaknya, lupa deh suntik apa, feel better. Cuman setelah hari itu kayak orang tua bilang kayak gini lagi jangan lari. Cuman besok 2 hari kemudian tetap lari. Cuman latihan. Tapi maksudnya latihannya, jadi setelah hari itu aku ngerti di mana badan tuh selalu ngasih clue dulu sebelum jatuh, sebelum kayak ngelebihin. Jadi aku tahu lah batas, kan dulu nggak ada batas. Ya karena belajarnya dari kesalahan. Gitu, belajarnya kayak gitu ya, tapi harus pingsan dulu belajar. Jadi jangan belajar yang ekstrim ya, itu bisa kelewatan bener-bener sih. Jadi berarti kalau misalnya orang udah gak kuat, clue-nya let's say udah mau blackout, berarti emang bener-bener kayak gelap ya? Iya, biasa pace-nya udah drop. Pace-nya itu bakal drop naturally. Jadi, waktu itu aku pace 4.00 ya. Suddenly aku gak sadar tuh pace-nya drop sendiri ke 4.15, 4.20, 4.30. Itu udah kayak tanda paling awal lah. Kamu gak bisa nahanin pace yang sama gitu loh. Padahal di pikiran masih sama rasanya. Di pikiran masih, aku masih effortnya kayak kerasa kerjain 4.00 nih. Tapi kok udah turun ke 4.30 gitu. Masih kayak kilometer sebelumnya gitu kan. Terus kayak mikirnya, mungkin aku harus cepetin lagi. Nah itu bahaya. Kalau udah gitu ya. Iya berarti, berarti kalau misalnya udah turun dengan effort yang sama, jangan dinaikin ya sebenarnya. Mendingan pelanin lagi sekalian daripada nanti pingsan. Iya, pokoknya jangan pingsan lah. Itu tips nomor 1. Mendingan selesai lama. Dan safe ya. Oke. Nah, sekarang kan pagi. Tadi kan jadwal latihan tuh kan biasanya pagi ya? Pagi lari sama angkat beban langsung diselesain pagi. Karena ada hybrid athlete yang biasa dia pagi lari, latihannya sore. Iya, aku tipe yang semua harus selesai di pagi, biar kalau
kan masih kerja. Jadi habis kerja, kalau sore habis kerja itu udah nggak bisa sih. Secara mental juga capek dan banyak orang sih nge-gym malam ya. Mungkin gara-gara mereka nggak bisa bangun pagi. Cuman kalau buat aku nge-gym malam udah feelingnya udah nggak sama. Kayak aku mending pagi habis nge-gym langsung feel produktif kan. Oh kayak harus kerjain ini kerjain itu, minum kopi. Jadi buat aku lebih pagi selesain semua training lah, mau lari mau nge-gym semua pagi. Jadi aku mungkin lebih suka bangun pagian. Tapi tidurnya lumayan awal. Bulan awal, oke. Jam Tadi 10 udah tidur. tidur jam 10 bangun jam 4 berarti ya. Iya, iya. Ya bangun jam let's say setengah 5 jam 5 lah. Nggak sepagi itu. Tergantung kayak menunya apa hari itu ya. Tapi tidur sih selalu konsisten jam 10 sih max. 10 ya. Iya. Oke. Nah, terus latihan pagi. Nah, makannya tuh gimana biasanya? Nah ini yang orang belum terlalu ngerti ya secara kalau pola makan aku itu aku bukan yang clean banget ya, bukan yang kayak bodybuilder makanya dada ayam brokoli nasi merah gitu enggak. Aku lebih mikir gimana aku kan olahraganya banyak nih, gimana aku masih bisa keep massa which is ya minum atau makan protein yang banyak. Oke. Nah kalau buat aku sendiri yang penting proteinnya bisa sama, bukan sama, lebih 2 kali lipat berat badan. Oke. Jadi let's say aku 80 kilo sekarang ya aku biasa makan protein seharian 160 atau 180 kilo. 180 gram ya. 180 gram. Itu aku bisa maintain berat badannya sekarang dan gak terlalu loose muscle lah dengan intensitas kardio yang gila ya. Tapi kalau pola makan sendiri aku selalu prioritize breakfast. Oke. Jadi breakfast tuh my biggest meal. Karena activity-nya di pagi. Iya, jadi meal paling besar selalu breakfast, lunch, makan siang oke lah, makan banyak, tapi dinner nggak terlalu. Dinner oke biasa aja, nggak terlalu banyak. Light dan juga tergantung. Nah, buat aku pola makannya tergantung latihannya apa. Dan kapan ya? Ya, let's say besoknya aku long run nih. Larinya jauh 20 kilo. Malamnya aku makan karbo banyak daripada protein. Karena butuh fuel. Iya, soalnya karbo kan glukos ya, jadi butuh fuelnya buat besoknya. Tapi kalau misalnya besok cuman weightlifting ya udahlah aku makannya protein aja gitu. Jadi aku adjustnya di situ. Berarti kalau ini buat teman-teman yang dengar berarti latihannya kalau yang kayak Standy ya, Iya, iya. yang pagi ajarnya. Jadi kalau misalnya latihannya sore, ya jangan breakfastnya jangan terlalu banyak sebenarnya Iya. kan. Mungkin kalau aku kayak dulu ya, kalau waktu kuliah latihannya kan sore malam ya, zaman-zaman kuliah. Aku suka ngelakuin intermittent. Jadi aku bakal nggak makan sampai jam lunch. Terus terakhir dinner bakal jam 6 jam 7. Jadi windownya 6 jam. Itu 6 jam. bagus sih intermittent kalau cuman weightlifting. Ya, Tapi kalau intermittent tuh nggak bagus kalau banyak cardio atau banyak endurance. Ya, itu bisa puyeng. Wah, bisa nggak ngerjain. Iya, bisa ngerjain. Jadi berarti kalau intermittent dulu 2 kali doang buat makannya. 2 kali. Intermittent kan actually di dalam window itu aku boleh makan apapun kan. Iya. Jadi aku bukan full meal 2 besar banget ya. Tapi kayak setiap 2 jam kayak ada makanan snack gitu. Ya karena kan sebenarnya diet yang bagus juga nggak usah jangan sekali makan Langsung, banyak iya. ya kan. Kadang ada orang gue makan 2 kali aja tapi sekali makan banyak. Iya, Mendingan digestnya makan nggak kuat biasa, ususnya. Ususnya nggak kuat Iya. ya. Berarti Kalau terlalu mungkin dikit itu yang kadang orang juga Dikit-dikit salah. tapi ya, Salah kaprah. sehat yang penting. Yang penting isinya bagus juga. Isinya bagus. Nah kalau misalnya 160 gram protein biasanya itu pakai apa? Maksudnya kan Nah berat sih. Actually protein sebanyak itu kalau di diet orang Indonesia tuh susah. Soalnya orang Indonesia tuh suka makan nasi kan. Nah kalau aku makan nggak terlalu banyak nasi. Cuman obviously yang paling gampang didapat dan lumayan murah itu kan ayam. ya. Tapi kan kalau makan ayam sebanyak 180 gram itu 1 ekor. Ya. Jadi kadang kebanyakan lah. Mungkin ayam kayak aku sehari bisa setengah ekor atau apa itu udah cover setengah. Tapi obviously harus dibantu suplemen. Protein, susu protein. Kalau enggak aku juga walaupun nge-snack pun snacknya let's say protein bar atau snacknya kacang gitu. Jadi hal-hal yang masih ada high in protein aku masukin. Jadi aku nggak pas banget ya. Aku kan bukan orang yang pakai scale ngitung protein. Tapi aku udah bisa kira-kira, cukup nih hari ini kayak makannya kalau udah segini cukup susu proteinnya. Let's say aku sehari biasa 2 scoop ya cukup gitu. Oh sehari biasa 2 scoop. Sehari bisa 2 scoop. Oh ya harus jaga ya. Karena Soalnya aku nggak bisa terlalu banyak makan ayam sampai segitunya sih. Jadi dibantu
2 scoop langsung 50 gram kan enak. Udah sepertiga gitu dari harinya. Iya, benar. Lebih gampang ya. Lebih gampang masukinnya. Tapi Sandy berarti kan badan ini ectomorph ya? Iya. Itu kan ectomorph kan? Iya. Ectomorph juga makannya juga harus benar-benar dijaga. Kalau mau maintain badan makannya harus ekstra. Soalnya dulu kan sebenarnya. aku basicnya gendut. Oke. Ya jadi aku ada bakat lah untuk kalau misalnya nggak jaga makan atau nggak olahraga bisa balik gendut. Oke. Berarti lebih ke ini dong, mesomorph dong sebenarnya. Iya sih. Dulu ya. Sekarang aku udah di tahap dimana aku nggak bisa berubah. Oke. Berat aku udah sama 3-4 tahun terakhir nggak bisa naik. Mau makan banyak segitu, mau makan dikit segitu. Soalnya mungkin aktivitasnya banyak ya. Tapi waktu kecil kan aku emang waktu kecil SD Lebih gitu gemuk ya? gemuk banget. Oke. Sempat sampai 100 kilo. 100 kilo? 100 kilo itu masih SMP loh. Jadi lumayan berat. Maksudnya Tingginya udah segini. tingginya belum 170 lah, 170. Wah, gede banget. Iya gede banget. Udah jadi pemain basket tapi gede banget gitu. Terus suddenly aku kayak dalam 1 tahun bisa waktu itu tumbuh kayak 10 cm, kurus-kurus sendiri. Padahal makannya tetap sama. Soalnya aku suka makan orangnya. Berarti dulu pas SMP mainnya 5. Main di dalam. Iya main dalam. Cuman aku emang suka passing kan orangnya. Jadi kayak Jokic gitu lah. Udah nih passing mulu kakak di kill ya udah keluar aja gitu Iya ya. keluar main di aja. luar. Akhirnya bisa bawa bola jadi keluar. Jadi dulu sih kayak gitu. Kalau nggak jaga makan ya bisa. Menurut aku sih bisa gendut. Tapi kalau dengan training aku yang kayak sekarang kayak nggak bisa sih. Ya itu pagi-pagi aja udah bisa kebakar berapa banyak Ribuan kan? lebih. Udah 1000 lebih kan? Jadi belum BMR aku kemarin ngecek 2000. Plus kayak misal aku pagi olahraga 1000. Udah 3000 kalori sehari. Harus 3000 yang masuk kan? Iya 3000 yang 3000 masuk tuh susah loh. Susah, maintain 3000 kecuali Kecuali makan juga aku terus kan ya. iya. Kecuali makan yang instan-instan. Iya Itu pun bisa. Bisa, cuma besoknya langsung sakit down. pasti. Dan nutritional value-nya jelek kan. Iya. Jadi aku tuh paling suka makan AC. Soalnya aku tahu nggak mungkin rugi gitu. Iya, Aku kalau makan banyak banget soalnya. Jadi bisa kalau juga aku tuh kadang bisa kayak 1 kilo daging habis. Ya, nggak rugi ya. Nggak rugi sih. Maunya bikin mereka rugi. Tapi ya sih kalau emang pagi, emang ini latihan menarik banget ya. Buat Pagi orang ya? yang punya waktu, ya yang Bisa mungkin bangun masuk pagi. kantornya lebih fleksibel ya sebenarnya ya. Kalau masuk Tuh, kantor tapi kayak dulu jam kan aku ngantor jam 9. kantor jam 9 juga dulu pagi. Iya pagi. Kan aku start early. Startnya let's say 5.30 start jam 8 tuh udah selesai. Sama strength training juga udah. Udah selesai 2. Oke. Berarti dari sana langsung Langsung ke kantor. langsung kantor ya. Jadi waktu itu kan 9 to 5 nih, 9 to 6 lah waktu itu. Aku schedule-nya 5.30 udah nyampe lari antara lari dulu atau nge-gym dulu whatever. Pokoknya jam 8 TED tuh gue harus selesai. Nah, TED aku selesai, mandi-mandi segala, jam 9 masuk kantor. Nah, tapi cara dulu waktu di kantor kan lumayan hektik, cara supaya aku tetap bisa fokus ya kopi. Kopi itu biasanya jam berapa? Kopi itu bisa sehari 3 kali ya kalau aku. 3 kali. Jadi masuk kantor jam 9, jam 11 tuh udah top up. Jam-jam kritis tuh jam 2 biasa ya. Jam 2 habis makan siang ya? Iya. Habis makan siang, Itu jam-jam- sunyi. Jam-jam kritis terus dingin kan. Ya. Jam-jam kritis dingin terus kayak mungkin kerjaan belum terlalu banyak. Nah, itu ngantuk. Nah, itu butuh kopi. Tapi kopi kan kick ini agak lama kan sebenarnya. Iya, lumayan lama. Cuman untungnya aku ini mau minum sebanyak apapun kopi mau jam berapapun masih bisa tidur sih. Masih tidur Ya, ya? itu tapi kan tergantung orang ya beda-beda. Iya, karena kadang ada orang minum 1 gelas aja. Masih deg terus ya. Sampai malam nggak tidur kan, nggak biasa soalnya. Nggak biasa minum kopi. Oke. Nah, kalau misalnya orang nih mau jadi hybrid athlete misalnya ya, yang dia latihan lari sama latihan strength training, yang dibutuhin tuh apa? Sebenarnya kalau dari pola makan tuh yang paling penting apa? Kalau hybrid ya, pola makan yang paling penting itu konsistensi sih. Kayak buat aku doesn't matter ya. Kamu suddenly makannya 1 hari banyak protein terus besoknya nyampah lagi, makan banyak yang nggak bervalue, and then naik turun. Jadi badan kamu nggak akan pernah biasa dengan kamu nggak bisa absorb proteinnya. Let's say absorption kamu ini 180 gram sama absorption aku 180 gram, aku lebih bisa absorb banyak tuh dari 180 gram ya. Soalnya mungkin aku udah 180 gram selama setahun gitu. Oke. Nah itu mungkin orang selalu mikir, oh mungkin aku harus hari ini 200 gram langsung dipolin nih. 200 gram tapi besoknya nggak
nggak ada 10 gitu. Kayak bayar utang kemarin Iya gitu ya. kayak dia maunya ditanam dulu nih di awal, tapi buat aku lebih pola makannya harus lebih konsisten dan pilih yang kamu makan tuh apa, kayaknya itu paling penting sih. Kalau bisa berarti strict aja di awal untuk si protein, let's say proteinnya ya. Iya. Misal anggap kita in daily makan 100 Normal lah ya, misalnya, normal orang 100 lah. 100 lah ya. Iya. Berarti kalau bisa ya 100 terus aja. Iya, harus Jaga terus. konsistensinya dulu gitu. Mau makan kapan dan lain-lain ya terserah dari latihannya. Tergantung latihan. Kalau aku tuh selalu tergantung latihan. Jadi soalnya aku tahu apa yang aku masukin bakal jadi bahan bakar kan buat besoknya. Jadi aku selalu mikir, oh besok nih berat banget interval nih. Kayak interval aku makan banyak malam ya. Itu soalnya aku tahu buat fueling besoknya. Cuman kalau emang besoknya nggak terlalu ini ya udah santai-santai aja. Dan juga apa yang masuk ke tubuh sih, itu buat aku paling penting. Ya betul, betul. Ya, nutrisinya apa aja. Nutrisinya. Jadi kalau misalnya aku sebisa mungkin ya, maksudnya emang susah, sebisa mungkin ya natural food. Yang benar-benar ya yaitu dari let's say binatang atau tumbuhan atau apa gitu. Sebisa mungkin. Cuman ya obviously susah ya untuk dapetin nutrisi sebanyak itu di yang kita mau dari nature aja. Jadi kadang ya aku masih mix sama. Oke. Nah, kalau dari latihan kan latihan biasa mulai lari dulu ya. Soalnya pagi. Kenapa lari dulu baru strength training, nggak standing dulu baru lari? Seharusnya sih yang bener kan strengthening dulu. Seharusnya ya. Itu itu emang seharusnya strengthening dulu. Cuman gara-gara di Indonesia ini panas. Jadi yang bisa dilakukan itu cuman lari dulu. Soalnya kalau kita start pagi 5.30 kan matahari belum terlalu panas nih. Let's say kalau aku nge-gym dulu 5.30, selesai nge-gym jam 7 lah atau jam setengah 7, udah panas itu di Jakarta. Udah panas banget, udah nggak tahan aku kalau sama panas jujur ya. Nah, tapi kalau latihan panas sama enggak, bagusan panas apa enggak sebenarnya? Untuk badan ya? Sebenarnya buat badan bagusan panas, cuman kalau terlalu panas aku nggak bisa kerjain program yang aku udah buat nih. Kayak Nganggu misalnya lah ya. aku disuruh 20 kilo tapi gak terlalu panas aku cuma bisa 15, kayak dehidrasi lah apa gitu. Jadi nggak maksimal yang aku. Jadi aku mending ngelakuin pagi. Cuman sekarang banyak gara-gara aku hybrid training, aku banyak ngelakuin namanya compromise training. Apa tuh? Compromise tuh lebih jadiin satu langsung. Jadi bakal high rock style training, cuman nggak aku pisah. Lari sama weight training ini aku gabung dalam satu sesi ya. Let's say aku kayak, oh hari ini latihannya 500 meter lari, terus aku langsung nge-gym squat. Squat terus lari lagi. Jadi kayak bolak-balik lari gym gitu. Oke. Itu yang bikin, soalnya aku realize kalau buat aku high rocks tuh susahnya dimana kamu bisa keep up pace waktu kamu masih capek setelah gym. Jelas sih aku udah heavy squat nih. Habis heavy squat kan kakinya kayak jelly kan biasa. Iya. Itu gimana aku bisa paksain setelah heavy squat aku masih bisa lari. Jadi aku trainingnya kayak gitu sekarang. Dan itu works lah. Works lately ya buat aku. Progresnya jadi cepet naik gara-gara compromise ini. Oke, itu teknik bikin sendiri atau lihat dari Lihat dari yang pro ya. Yang bule-bule pro yang udah elite 15 namanya kalau di Hyrox itu. Mereka banyak latihannya kayak gitu. Banyak, bukan dipisah. Jadi bener-bener strength sama larinya jadi satu, jadi gabung. Supaya kita terbiasa tuh, badannya kayak terbiasa, oh setelah lunges nih masih bisa lari cepat gitu. Iya. Soalnya kalau enggak orang cuma latihan lunges doang, terus udah kan, nggak ada larinya, waktu race ya mati gitu, nggak bisa. Karena beda kan. Beda. Tekniknya beda dan ya pakai powernya juga beda. Jadi kalau bisa main gimana caranya? Ya, gimana soalnya badan kita tuh, actually badan manusia tuh cepet adaptasi. Kayak kalau kamu udah kasih dia 2, 3, 4 kali training yang sama, dia tahu oh ini ternyata bisa nih gitu loh. Jadi orang nggak biasa gitu aja. Kayak makan yang tadi berarti ya. Iya. Kalau kita konsistensi makan ini, badan udah ngerti. Iya, Oh, badan gua manusia masuk itu kayak gini. lumayan super sih badan manusia. Dia bisa cepet ya. Adaptasi makanan apa semua. Masukin gel kan juga aku harus konsisten waktu itu. Iya, Jadi semua harus konsisten ini. Asik. Oke, nah sekarang berarti mostly sibuk di mana selain latihan? Selain latihan ya juga lagi ngebangun personal branding aku sendiri. Dan sekarang sih lagi sibuknya aku lagi ada proyek untuk bikin wellness space ya. Wellness space itu seperti
sauna, cold plunge, onsen yang memang sekarang lagi hype ya. Ya. Ya dan emang aku juga ada passion di recovery. Dan juga obviously bakal ada gymnya dan tempat makan sehat. Jadi 5 pilar kita. Oke. Kita mau bikin aku mau bikin di satu tempat. Tempatnya nggak bisa di-disclose dulu, cuman soon ya. Mungkin tahun depan udah bisa buka. Jadi sekarang lagi sibuk banget untuk kerjain itu. Oke. Cool. Itu wellness itu sangat-sangat penting sekarang sebenarnya. Sangat-sangat penting dan bagus dan dibutuhkan orang. Dan menurut aku lebih orang itu belum teredukasi tentang wellness dan kenapa itu penting. Bukan hanya buat atlet loh ya, bukan hanya buat atlet, bukan buat orang yang suka olahraga kayak aku. Tapi just orang biasa aja, orang kantoran atau orang yang emang gak suka olahraga. Yeah. Mereka find, apalagi Jakarta ya, Jakarta kan fast pace. Orang tuh gak ada tempat untuk nyantai gitu. Betul. Apalagi yang duduk-duduk terus tuh juga harus ke tempat wellness sebenarnya. Itu lebih butuh buat aku. Soalnya buat aku lebih secara mentalnya ya. Ya, secara mental sama fisik kan dia duduk terus kan. Pasti ada yang Penat gitu. Iya. Iya. Oke. Nah, sama ini ada satu lagi kan berarti community ya. Oh iya. Apa namanya komunitasnya? Oh ya, aku ada komunitas running udah lumayan besar namanya Sweat and Smile. Kita udah 1,5 tahun dari yang dulu cuman 3 orang. Kita foundernya bertiga kan, aku, Steven, Ronald namanya. Sekarang udah membernya lebih dari 150 aktif. Instagramnya udah kita semua organik ya, itu bener-bener waktu kita bangun Sweat and Smile sih kita mau, kenapa sih kita bangun Sweat and Smile? Soalnya aku merasa aku waktu itu larinya suka sendirian, kayak belum ada komunitas dan nggak ada yang namanya kekeluargaan lah. Dan aku kan orangnya dari dulu tim sport ya, jadi aku tetap mau ada sense komunitasnya, sosialnya gitu loh. Dan udah sekarang berkembang segini banyak, bahkan udah kerjasama banyak brand ya secara komunitasnya. Dan lebih pentingnya sih lebih ke kekeluargaannya sih kalau komunitasnya. Soalnya kan aku kan aslinya bukan orang Jakarta juga. Dan founder aku juga satu bukan asli orang Jakarta, satu orang Jakarta. Jadi gimana cara nemuin circle kamu lah di Jakarta ya, waktu itu aku bikin ini komunitasnya. Dan sekarang jadi gede. Cool. Sweat and Smile. Oh, Sweat and Smile. Jadi walaupun kita kadang-kadang tetap senyum. Walaupun mungkin nggak terlalu banyak senyum, kesakitan. Senyumnya aduh. Aduh senyumnya kesakitan. Nah kalau mau join gimana caranya? Kalau join Sweat and Smile DM aja IG-nya. Bakal ada admin yang bales. IG Sweat and Smile ya, itu sama Sweat and Smile Run Club. Oke, saran. Ya itu DM aja. Ntar kita kalau secara latihan, secara lari barengnya ada hari Rabu. Setiap hari Rabu di GBK. Setiap hari Sabtu sama di Plaza Senayan. Sama hari Minggu juga Plaza Senayan. Tapi beda-beda ya. Hari Rabu interval bareng. Hari Sabtu long run bareng. Hari Minggu yang fun run 5 kilo buat beginner. Oke, berarti kalau yang baru-baru mau awal ikut Minggu. hari Minggu. Yeah. Gue harus ikut ini. Minggu please ikut. Itu cuman 5 kilo tapi pace-nya santai. Jadi Pace santai itu berapa? Pace bisa lah, semua orang bisa pace 8, pace 7:30. 87 Ya. gitu ya. Itu benar-benar yang untuk menggait orang baru. Ya, yang baru belajar, yang mau ngerti lebih banyak. Ntar kalau udah beberapa kali ikut yang Minggu, biasa orang tertarik sendiri ikut yang hari Sabtu. Ya, udah. Habis itu udah ikut terus. Tapi jangan lupa, yang Rabu jangan lupa, karena interval penting kan. Rabu paling penting, ya. Oke. Thank you Stanley Thank you. udah main ke tempat kita, udah sharing soal High Rock, soal habit athlete itu seperti apa, cara makannya gimana, runningnya kayak gimana. Semoga semuanya makin lancar. Wellness. Thank you. Tempat wellnessnya juga lancar semua ya. Ditunggu ya kedatangannya kalau udah jadi. Terima kasih, nanti kita outing kantor sana. Nah iya ya. boleh. Yang penting ada harga Ada corporate spesial. package kok. Corporate package, oke, nice, itu yang paling penting. Iya. Oke, thank you Stanley. Thank you.